Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Andri Wijaya dari SMP Ausdia. Saya sebagai mahasiswa PPG Dajab 2024 UIN Surakarta. Insya Allah hari ini saya akan membuat video tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini kita masih bisa berjumpa, berkumpul lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Hari ini Pak Andri akan belajar tentang rukun dalam sholat. Tapi sebelum kita belajar, ya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Karena yang pertama kita adalah agama Islam, dan maka kita berdoa biar supaya apa ilmu yang kita dapat memberkahi. Amin ya rabbal alamin. Habis itu Pak Andri akan absensi dulu. Absensi dulu ya. Oke. Sofa, Daniela, sakit ya? Kenapa bisa sakit? Karena cuaca. Ya. Alhamdulillah semuanya hadir kecuali Daniela. Memang cuacanya hari ini ataupun cuaca Desember di bulan Desember ini adalah cuaca yang sangat buruk sekali. Artinya kita semua harus bisa menjaga kesehatan, harus makan yang baik, minum yang baik, tapi tidak untuk kursinya. Tapi nggak rapi nih. Masih rapi ya dia? Tapi belum. Kalau sudah rapi silakan dilihat dulu. Tapi belum. Kalau belum rapi nanti Pak Andri harus bersih. Biar supaya kita belajarnya nyaman. Jelas ya? Nah, selanjutnya di sini Pak Andri akan menjelaskan tentang masalah rukun dalam sholat. Apa sih rukun dalam sholat? Coba lihat. Meringankan. Betul sekali. Tepuk tangan buat dia. Rukun artinya meringankan. Apa sih yang meringankan? Nanti di sini Pak Andri akan ada gambar buat kalian semua. Ini gambar apa anak-anak? Orang sholat. Orang sholat lagi ngapain sholatnya? Sedang duduk. Sedang duduk. Kenapa bisa sholat duduk? Karena meringankan. Jika kita sholat tetapi sakit, boleh duduk? Boleh duduk? Boleh tidak? Boleh. Ini pertama. Yang kedua adalah ini gambar apa? Tapi sholatnya berbaring. Kenapa berbaring? Karena sholatnya tidak bisa duduk. Makanya Allah itu meringankan kita semua. Yang pertama adalah ketika kita dalam keadaan juga, tetapi kita sakit, boleh duduk, silakan. Ketika duduk tidak bisa, boleh berbaring. Ketika berbaring tidak bisa, boleh menggunakan isyarat mata atau apapun. Tetapi ketika semuanya tidak bisa, boleh menggunakan hati. Tapi yang namanya hati cuma kalian sama Allah yang tahu. Dan ketika semuanya tidak bisa, berarti udah meninggal. Innalillah. Itu ya, yang pertama. Yang kedua adalah tentang sakit. Sudah. Yang kedua adalah tentang masalah kendaraan. Naik kendaraan. Siapa yang pernah naik kendaraan, Jol? Siapa yang sudah naik bis? Naik pesawat? Ya, sama. Pak ini juga belum naik pesawat. Dan kita semua bisa naik pesawat dengan umroh. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah tentang yang akan Pak Ali terangkan adalah mengenai menjelaskan tentang surat. Nah, di sini ada Quran surat Al-Baqarah. Maka nanti akan dibaca. Menurut kesanggupannya, baginya ada sesuatu pahala dari kewajiban yang diusahakannya dan terdapat
terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika bagaimana Engkau perbuatan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau timbulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir. Nah, itu adalah salah satu surat Al-Baqarah yang berarti untuk kita itu Allah itu tidak akan membebani kita. Kita itu dipermudah sama Allah. Nanti kita harus terima kasih kepada Allah. Terus selanjutnya nanti akan ada tugas dari Pandri. Tugasnya adalah silakan nanti bikin kelompok. Satu kelompok peraturan terserah. Nanti yang pertama tugasnya adalah mengapa harus ada sholat. Tuh. Yang kedua adalah apa hikmah adanya sholat. Nanti silakan kalian menentukan sama kelompok kalian. Nanti akan Pak Andi kasih ininya apa namanya tugas gambarnya. Silakan nanti boleh ketika sudah selesai maju satu-satu. Nanti silakan kelompoknya boleh muter, langsung muter aja belok balik. Untuk langsung balik aja ya. Langsung balik aja ya. Nanti ini langsung balik ya. Langsung dibalik ya. Ini langsung balik. Langsung silakan kalian bikin rukso dalam surat tadi untuk apa yang telah dikatakan tadi. Ketika sudah selesai, silakan nanti kalian akan mengirimkan satu-satu. Jelas ya? Silakan bangga untuk dicatat. Silakan boleh kalian lihat-lihat contoh-contohnya dari mana. Kalian pura-pura tulis 1, 2, 3. Sudah selesai semuanya? Belum, kerjain ya. Silakan dikerjain dulu. Biar supaya nanti kalian semangat untuk belajarnya, kalian harus mengerjakannya sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Silakan ditulis semuanya. Apa yang harus kalian tulis? Karena di sini salah satunya adalah dalam sholat. Kalian harus bisa untuk tahu bagaimana yang namanya rusuh dalam sholat. Jangan sampai kalian nanti ketika kalian naik kendaraan tidak tahu peringatkan seperti apa. Terus ketika kalian sedang sholat, jangan sampai kalian tidak sholat gara-gara kalian tidak tahu sholatnya seperti apa. Silakan nanti kalian disibukkan apa yang harus kalian catat. Jelas ya? Jelas semuanya? Jelas. Sudah semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah, nanti silakan maju ya. Satu-satu, silakan. Ayo, mulai dari kelompok pertama dulu, kelompoknya Nufus. Silakan sampai mau maju. Ayo, Fikri dulu, Fikri dulu. Sini, nanti dibacain. Enggak, silakan dibaca dulu. Mengapa harus ada ruksa dalam sholat? Ruksa atau keinginan dalam sholat diberikan oleh Islam untuk menjaga kemudahan dan memberikan solusi dalam melaksanakan kewajiban ibadah, terutama ketika seorang muslim menghadapi kondisi tertentu yang menyulitkan. 2. Apa hikmah adanya ruksa sholat? Hikmah adanya ruksa dalam sholat adalah untuk memberikan kemudahan. Ya, ini tulang dulu. Ayo, silakan buat Kak Freya. Lanjut, nanti setelah ini langsung ke Ria. Yang akan maju. Silakan. Dilihat ya, disimak bareng-bareng. Mengapa harus ada sholat? Ruksa dalam sholat merujuk pada keringanan atau dispensasi yang diberikan dalam beberapa kondisi tertentu, memperbolehkan seseorang untuk tidak melaksanakan sholat seperti biasa. Yang kedua, apa hikmah adanya ruksa sholat? Hikmahnya adanya ruksa keringanan dalam sholat sangat besar, baik dalam konteks spiritual, sosial maupun psikologis. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3, Ria. Silakan untuk maju. Oh, Siva. Ya, silakan untuk Siva maju ke depan.
Ayo maju. Sifat. Kenapa harus ada rukhsah dalam sholat? Karena agar ibadah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dapat tanpa membatalkan amal Islam. Rukhsah dapat diberikan dalam berbagai kondisi seperti perjalanan jauh, sakit, hujan, dan lain-lain. Hikmahnya supaya ibadah sholat dapat dilaksanakan dengan baik tanpa memberatkan umat Islam. Bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan. Ya, tepuk tangan buat Bro ketiga. Sekarang boleh untuk menduduki bangkunya masing-masing lagi. Nanti setelah ini kita akan ada pelajaran lagi tentang rukhsah dalam sholat. Buat dulu ya. Ini. Dan semua Rafi sekarang dengarkan Pak Anies kita. Islam adalah agama yang mudah dan walaupun juga mengerti bagaimana keadaan hambanya serta tidak mempersulit hambanya, bahkan memberikan kemudahan. Alasan Allah memperbolehkan saudara, yang pertama bukan digunakan untuk berbuat dosa atau zalim. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan musafir. Yang ketiga, rukhsah bagi orang yang tidak mampu menjalankannya. Yang keempat, untuk menghilangkan kesulitan dan meringankan. Rukhsah dibagi menjadi dua macam. Rukhsah istisam. Rukhsah ini diambil apabila membawa kebaikan, membuka bagi musafir. Salah satunya adalah ketika di perjalanan jauh. Kalian contoh, waktu bulan lalu kita sering tur, berarti harus sholatnya boleh disingkat jamak. Salah satu contohnya adalah ketika di zuhur sampai asar 2 rakaat jamak. Terus maghrib dan isya 3 rakaat dan 2 rakaat. Boleh tidak menjamak sholat subuh? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena yang pertama adalah sholat subuh itu rakaatnya sangat sedikit. Yang kedua adalah jarak antara sholat isya sampai sholat subuh itu panjang sekali, makanya tidak diperbolehkan untuk dijamak. Nah, terus yang kedua adalah rukhsah azimah, menunjukkan hukum sesuatu hal yang hukum awalnya haram bisa menjadi halal. Contoh, jika di dalam kehidupan kita tidak ada makanan yang halal, dalam artian kita sudah sakit, sudah drop, tidak ada makanan sedikit pun yang halal. Tetapi ada makanan haram, boleh dimakan? Boleh. Karena boleh. Kenapa boleh? Karena darurat. Jika darurat itu diperbolehkan, mau makanan haram bentuk apapun boleh, asalkan tenaga kita ketika sudah makan kuat lagi. Boleh. Ketika darurat. Tapi kalau tidak darurat, tidak diperbolehkan. Rukhsah dalam sholat yaitu rukhsah musafir dan bagi orang yang sakit. Musafir adalah orang yang melakukan perjalanan jauh. Proses sholat bagi musafir bisa menjamak dan mengqasar sholat. Meringkas dari 4 rakaat jadi 2 rakaat. Contohnya zuhur ke asar. Nah, tadi sudah bahas ya. Terus selanjutnya adalah Allah juga memberikan keringanan bagi orang yang sakit. Bila tidak bisa berdiri maka diperbolehkan untuk duduk. Bila tidak mampu duduk maka diperbolehkan untuk berbaring. Itu salah satunya ya. Nah, ini mengapa sih harus ada rukhsah sholat? Rukhsah sholat adalah manifestasi dari kasih sayang dan keadilan Allah terhadap hambanya. Dan adanya rukhsah sholat menunjukkan bahwa syariat Islam dirancang untuk manusia dengan mempertimbangkan keterbatasan dan situasi mereka. Hal ini mencerminkan bahwa Islam adalah agama yang fleksibel, relevan dan memudahkannya umatnya setiap kondisi. Nah, adanya rukhsah dalam sholat adalah bentuk rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Hal ini tidak dipermudah pelaksanaan ibadah, tapi juga memastikan bahwa syariat Islam dapat diterapkan di berbagai situasi dalam mengorbankan prinsip-prinsip utama agama. Rukhsah sholat mengatakan bahwa ibadah harus dilakukan dengan kesadaran, bukan beban, sehingga meningkatkan hamba kita kepada Allah dalam rasa syukur. Itu adalah salah satu kesimpulannya. Makanya di sini
Kesimpulan dari semua yang Pak Andi jelaskan, ada yang bisa menjelaskannya? Apa ya? Untuk rukhsah dalam sholat artinya adalah meringankan. Kesimpulannya adalah rukhsah dalam sholat adalah meringankan kita untuk supaya bersyukur bahwa yang namanya sholat itu adalah ibadah yang paling penting. Salah satunya adalah ibadah sholat 5 waktu wajib bagi setiap muslim. Itu yang pertama. Yang kedua adalah puasa itu juga penting sekali. Makanya nanti setelah pelajaran ini akan ada pelajaran selanjutnya yaitu mengenai tentang puasa. Apa sih puasa? Ya, nanti setelah ini ya. Makanya di sini ada yang mau bertanya? Ada? Kalau tidak ada, nanti akan ditutup dengan membaca hamdalah. Alamin. Kurang lebihnya Pak Andri mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.